Udin MPD selaku Kepala Studi Pendidikan Sejarah. Yang saya hormati Bapak Muhammad Reza Pahlevi MPD selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Yang saya hormati Bupati beserta Badan Pengurus Harian Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Yang saya hormati Saudari Ardelia Andriska selaku Ketua Pelaksana acara Bincang Bersama Alumni seri kedua pada hari ini. Yang saya hormati narasumber kita yang terhormat Ibu Eliza SPD dan Ibu Yusnidar SPD MSI selaku pembicara kita pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul secara virtual meeting pada kegiatan hari ini. Salawat serta salam marilah kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang sekarang ini. Sebelum saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini, izinkan saya selaku Master of Ceremony memandu acara Bincang Alumni seri kedua dengan tema Wujudkan Visi Pendidikan melalui Program Sekolah Penggerak. Adapun acara kita pada pagi hari ini yang pertama pembuka, selanjutnya tilawah, yang ketiga menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, yang keempat penyampaian materi, yang kata sambutan, yang kelima doa bersama, yang keenam sesi foto bersama, yang selanjutnya pembacaan CV materi, selanjutnya diiringi dengan penyampaian materi, sesi tanya jawab, serta penyerahan sertifikat secara simbolis. Mohon maaf atas kendala sinyal saya sebagai MC. Saya ulang lagi. Acara selanjutnya, saya akan mengucapkan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembuka, selanjutnya tilawah,
Yang ketiga yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Yang keempat yaitu kata sambutan dari narasumber, kata sambutan. Yang selanjutnya doa bersama, sesi foto bersama, penyampaian materi, sesi tanya jawab, penyerahan sertifikat secara simbolis, pembacaan CV materi, dan yang terakhir penutup. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Cahyo Cipta Agung. Kepada Saudara Cahyo Cipta Agung, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla taghaw bil mizan. Wa aqimul wasna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Wal ardo wadu'aha lil anam. Fiha fakihatu wan nahlu zatul akmam. Wal habbu zul asfi war rayhan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhor. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Semoga baik yang membaca maupun kita yang mendengar mendapatkan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Acara berikutnya yaitu kata sambutan. Kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kegiatan kita pada hari ini, yaitu Saudari Ardelia Andriska. Kepada Saudari Ardelia, saya persilahkan. Mohon maaf sih, sebelumnya kita acaranya lagi terlebih dahulu. Mohon maaf atas kesalahannya. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Mohon untuk audiens mengaktifkan kamera dan ikut secara saksama.
Baiklah, acara berikutnya yaitu kata sambutan. Kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kegiatan kita pada hari ini, yaitu Saudari Ardelia Andriska. Kepada Saudari Ardelia, saya persilahkan. Mohon maaf untuk Saudari Ardelia, suaranya belum terdengar. Baik, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita antarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberikan nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruang Zoom meeting pada pagi hari ini. Selawat serta salam tidak lupa selalu kita curahkan kepada bimbingan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati, Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah, Bapak Dr. Syarifuddin MPD. Yang saya hormati, Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Bapak Muhammad Reza Pahlevi MPD. Dan yang saya hormati, Himpunan Bupati dan Wakil Bupati Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah periode 2021-2022, yaitu Saudara Muhammad Reza Arfiansyah dan Saudari Angela Chaniago. Yang saya hormati pembicara kita pada hari ini, yaitu Ibu Yusmidar SPD MSI, selaku alumni Pendidikan Sejarah Unsri pada angkatan 1996, dan Ibu Eliza SPD, alumni Pendidikan Sejarah Unsri angkatan 2005. Dan yang tentu saya banggakan kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Baiklah hadirin yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah mempercayai saya sebagai ketua pelaksana acara ini dan telah membantu saya dalam mensukseskan merancang jalannya acara bincang bersama alumni seri 2 yang bertemakan wujudkan visi pendidikan melalui program sekolah penggerak. Harapan saya semoga acara ini berjalan dengan lancar dan semoga partisipan semua memperhatikan pemateri kita dengan sesama dan bermanfaat bagi kita sebagaimana yang telah kita harapkan. Dan yang terakhir, mewakili segenap panitia, saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan di sana sini, karena hanya Allah lah yang memiliki sifat kesempurnaan, namun bukan berarti hal tersebut menjadi suatu sikap pesimis bagi kami untuk memberikan yang terbaik pada hari ini. Demikian saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan kepada Allah. Kita sama-sama memohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Ardelia Andriska yang telah memberikan sambutannya. Sambutan berikutnya yaitu dari Pembina Himpunan Pendidikan Sejarah, Bapak Muhammad Reza Pahlevi MPD. Pada Bapak Reza, saya persilahkan.
Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita dapat bertemu pada kegiatan pada pagi hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah Bapak Dr. Syarifuddin MPD, yang mana tadi pagi saya mendapat info bahwa beliau sedang ada rapat pimpinan sehingga tidak bisa hadir atau mungkin nanti bergabung menyusul gitu, dan beliau juga mengamanatkan kepada saya sekaligus membuka kegiatan ini. Yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni Pendidikan Sejarah Kak Andi Hadikusuma. Alhamdulillah beliau bergabung. Selamat pagi Kak Andi, sehat Kak ya? Pagi Pak Reza, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang saya hormati dan saya banggakan kedua narasumber kita, Ibu Yusnidar, adalah alumni Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 96 yang sekarang bertugas di SMA Negeri 22 Palembang, dan satu lagi ada Ibu Eliza, Angkatan 2005 yang sekarang bertugas di SMA Negeri Sumatera Selatan. Selamat pagi Ibu-Ibu, Ibu Yusnidar dan Ibu Eliza. Selamat pagi, Pak. Ya, semoga selalu sehat Ibu, Ibu Yusnidar dan Ibu Eliza, dan selalu sukses. Saya Reza, Ibu. Saya angkatan 2010, mungkin belum pernah bertemu. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Bu Eliza. Mungkin tidak pernah bertemu karena terpaut angka tahun yang cukup jauh dari 2005 ke 10, dari 96 ke 2010. Tapi melalui kegiatan ini kita bisa menyambung tali silaturahmi. Dan mohon maaf Ibu, ini saya sedang pakai laptop dan kebetulan laptop saya ini kameranya error, jadi nggak bisa open cam. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, agenda bincang alumni ini memang salah satu agenda wajib dari himpunan kami, yang tujuannya memang kami meminta semacam ilmu dan pengalaman kepada alumni yang sudah terlibat jauh di dunia kerja di luar sana gitu ya. Karena mahasiswa kita memang, mungkin Bapak Ibu juga merasakan ketika kita mahasiswa, kita hanya disuapi dengan teori-teori seputar pendidikan, seputar sejarah gitu. Tapi dalam implementasinya dan secara pengalaman memang sangat-sangat minim. Dari itu memang kami membutuhkan sekali semacam sinergi, dan alhamdulillah ini Kak Andi selalu memfasilitasi dari dalam setiap kontribusi alumni terhadap mahasiswa. Dan memang di FKIP sekarang diperkuat memang bahwa ikatan alumni memang harus berperan aktif dalam menunjang kompetensi mahasiswa, khususnya himpunan mahasiswa pendidikan sejarah atau dulu namanya HIMAS mungkin Bapak Ibu ya. Kemudian pada pagi ini tema yang diangkat sangat menarik, sangat sangat up to date saya kira. Jadi tidak hanya seputar pengalaman, tapi tema yang diangkat membawa tema yang segar saya kira, yaitu mengenai sekolah penggerak. Sekolah penggerak, adik-adik mahasiswa mungkin sering kalian dengar, tapi mungkin memang tidak terlalu dalam memahaminya. Jadi ada dua, ada guru penggerak, ada sekolah penggerak, dan itu dua hal yang berbeda. Kalau guru itu lebih kepada peningkatan kompetensi guru, kemudian kalau sekolah penggerak ini kalau tidak salah dia lebih menyeluruh. Jadi meliputi semua unsur sekolah, mulai dari kepala sekolah, kemudian bisa jadi pengawas, dan gurunya juga sekali, dan tujuannya untuk peningkatan kompetensi tentunya. Ini tema yang menarik, dan silakan nanti adik-adik mahasiswa untuk menggali banyak ya, pengetahuan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kepada dua narasumber kita. Gali banyak-banyaknya ilmu ya, karena dunia di luar sana bergerak begitu cepat, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang muncul yang kalau tidak kita ikuti
ya kita bisa ketinggalan. Untuk itu silakan nanti bertanya dan ikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Dan mohon MC nanti memberikan slot waktu sedikit kepada Ketua IKAPSA untuk memberi sambutan karena beliau sudah hadir di sini. Ya, Anissa ya, tolong diberikan slot. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Karena tadi diamanatkan oleh Kaprodi untuk membuka acara ini, sekaligus saya buka. Mungkin kayak gitu ya. Gak apa-apa, mungkin Kak Andi ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Bincang Alumni dengan tema wujudkan visi pendidikan melalui program Sekolah Penggerak dengan resmi kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Reza Palepi yang telah memberikan kata sambutan serta membuka kegiatan kita pada pagi hari ini secara resmi. Selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua Umum IKAPSA kepada Kak Andi Harikusuma MPD. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Cukup jelas suara saya? Jelas. Jelas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu Rasulullah la nabiyya ba'dah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Saripudin MPD selaku Koordinator Pendidikan Sejarah. Kemudian yang saya hormati Bapak Reza Palepi MPD Pak ya, MHUM apa MSI Pak? MPD Pak. Calon doktor ya, beliau ini insya Allah nantinya selaku pembina Himapes dan dosen favorit kayaknya ya, beneran ini saya di prodi kita ya. Kemudian yang saya hormati Ayunda Ibu Yusnidar SPD MSI selaku narasumber. Assalamualaikum Bu Yusnidar. Waalaikumsalam Sehat, adik-adik Bu? semuanya. Ya. Sehat Yunda? Alhamdulillah sehat. Mohon dibantu Bu Yusnidar untuk sebagai materi ya. Sebagai kehormatan sekali bisa menghadirkan Bu Yusnidar sini selaku guru penggerak Bu ya, benar ya? Benar sudah angkatan 1 kemarin. Alhamdulillah luar biasa ini. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Eliza SPD selaku narasumber kedua. Assalamualaikum Bu Eliza. Bu Elizanya terpental itu untuk saya, dia WA saya. Dia lagi di rumah sakit apa tadi katanya, jadi nggak di tempat sekolahnya. Beliau ini guru penggerak juga, mengajar di SMA Sumsel. Kebetulan satu angkatan kita Bu Yusnidar sama Ibu Eliza. Kemudian yang saya hormati. Beda angkatan saya. Oh enggak, maksudnya dengan saya Bu Yusnidar. Sama-sama 2005 kita. Enggak, saya 96. Enggak, sama Bu. Ibu Eliza maksudnya ya. Oke. Eliza. Oh, satu angkatan. Oke. Ya betul, Bu, satu angkatan. Kemudian yang saya hormati Ketua Pelaksana Ardelia, ya benar ya, terima kasih atas undangannya, dan Bupati Himapes. Iya, saya. Saya rasa hari ini adalah kegiatan yang seri kedua, benar ya, Ardelia ya? Jadi adapun kegiatan ini tentunya sebagai kata menyambung dari Pak Muhammad Reza Palepi terkait bahwasanya tentunya harapan yang besar adalah para alumni bisa dapat memberikan pengalamannya Bu Yusnidar selaku guru ya, guru penggerak, tentunya apa saja tantangan guru pada zaman sekarang, kemudian bagaimana kira-kira kurikulum dan pembelajaran sebagai guru penggerak dan seterusnya. Nah mungkin kegiatan-kegiatan ini Pak Reza, harapan saya tentunya selalu dilanjutkan Pak Reza ya.
Sebenarnya saya malu Pak Reza, pada dasarnya ini agenda para alumni Bu Yusnidar, tapi yang backup ya luar biasa memang yang muda yang terdepan Bu Yusnidar ya. Jadi memang Pak Reza ini visioner tipenya ya, konseptornya jalan, dan anak-anak Himapes, adik-adik kita ini luar biasa kreatifnya. Jadi mereka ini tidak mau menunggu. Jadi saya rasa inilah bola jemputan mereka mengundang para alumninya, dan tentunya harapan saya nanti ada Ibu Yusnidar, Bu Yusnidar yang lainnya, serta Bu Eliza lainnya yang dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam kegiatan ini. Mungkin itu saja Pak Reza, Bu Yusnidar, Bu Eliza, dan Adik Anissa. Saya mohon maaf karena saya tidak bisa full Bapak Ibu, tapi saya rasa ini ada link YouTube-nya Pak Reza, benar ya? Iya, kalau nggak salah iya, Pak. Nanti kita share link YouTube-nya, jadi apa yang disampaikan oleh Bu Yusnidar dan Bu Eliza tentunya bukan menjadi ilmu halayak internal IKAPSA saja, tapi bisa jadi menjadi informasi buat prodi-prodi lintas prodi atau pendidikan. Itu saja Pak Reza, Bapak Ibu narasumber dan yang lainnya hadir. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Kak Andi. Sama-sama Pak Reza, sukses selalu Pak. Baiklah, terima kasih kepada Kak Andi IKAPSA yang telah memberikan kata sambutan untuk bincang pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu pembacaan doa. Selanjutnya yaitu kita melakukan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Cahyo. Kepada Saudara Cahyo, saya persilahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memimpin doa secara Islam. Apabila teman-teman Muslim, mohon disesuaikan dengan cara berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bahili jalali wa syikal wa azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkanlah, satukanlah dan perbaikilah hubungan di antara kami. Tunjukilah kami jalan keselamatan. Selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya. Jauhkanlah kami dari perkara keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah dan lancarkanlah acara kami pada hari ini. Berkahilah pendengaran kami, penglihatan kami, pikiran kami, hati kami, dan anak keturunan kami. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat darimu, memujimu, dan menerima serta sempurnakanlah nikmat-nikmat itu bagi kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, rahmatilah kami, ridhoi kami, terima amalan kami, masukkanlah kami ke golongan orang-orang yang beriman, agar dapat ke surgamu. Selamatkanlah kami dari api neraka-Mu. Perbaikilah kondisi kami yang belum sesuai ini. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, masukkanlah kedua orang tua kami ke surgamu. Kasihanilah kedua orang tua kami, sebagaimana mereka mengasuh kami sejak kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama yang akan saya pandu oleh saya sendiri. Di sini terdapat ada 3 slide. Untuk slide pertama, bagi para audiens silakan untuk mengaktifkan kameranya. Baik, untuk slide pertama. Slide kedua. Dan yang terakhir, slide ketiga. Baik, setelah sesi foto bersama, acara selanjutnya yaitu kita pada pagi hari ini
penyampaian materi dengan tema wujudkan visi pendidikan sekolah penggerak yang akan dipandu oleh moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Saudari Nur Aini. Kepada Saudari Nur Aini, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, Saudari Anissa Gaisani, selaku Master of Ceremony. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi untuk seluruh peserta bincang-bincang bersama alumni seri 2 pada kali ini. Sebelum memasuki acara lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Nur Aini dari Program Studi Pendidikan Sejarah Angkatan 2021. Saya di sini selaku moderator akan memandu jalannya diskusi bincang-bincang bersama alumni pada hari ini dengan tema mewujudkan visi pendidikan melalui program sekolah penggerak, yang materinya akan disampaikan oleh dua narasumber hebat kita. Yang pertama, yang terhormat Ibu Elizah SPD, yang merupakan lulusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya pada tahun 2005, dan yang kedua, yang terhormat Ibu Yusnizar SPD MSI, yang merupakan alumni Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya pada tahun 1996. Sebelumnya mungkin bisa kita sapa terlebih dahulu dua narasumber hebat kita yang akan memberikan kita materi yang tentunya bermanfaat bagi kita di masa depan kelak. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Ibu Eliza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Ya, selamat pagi. Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu Eliza, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, sehat semuanya. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat terus ya, Bu ya. Yang selanjutnya ada narasumber kedua kita yang tak kalah hebat dari narasumber sebelumnya, ada Ibu yang terhormat Ibu Yusnidar MPD SPD MSI. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat, semangat gitu ya. Semangat pagi. Alhamdulillah. Baiklah, mungkin karena melihat antusias dari teman-teman yang sepertinya sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi yang sangat menarik pada hari ini, kita langsung saja mendengarkan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Yusnidar SPD MSI. Mungkin sebelum itu saya akan membacakan kurikulum vitae singkat mengenai Ibu Yusnidar SPD MSI. Ibu Yusnidar SPD MSI lahir di Palembang pada tanggal 18 Desember pada tahun 1976. Yang sekarang bertugas di SMA Negeri 22 Palembang. Beliau menempuh pendidikan S1 di Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsri angkatan 1996 dan menempuh pendidikan S2 di Administrasi Publik Stispol Chandra di Muka pada tahun 2014. Pekerjaan yang sedang ditekuni oleh Ibu Yusnidar saat ini yakni guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 22 Palembang, staf penjamin mutu Wakakurikulum, dan pengajar praktik CGP Angkatan 7. Organisasi yang diikuti oleh Ibu Yusnidar yakni Ketua Komunitas Guru 22 Belajar Berbagi Bersama SMA Negeri 22 Palembang. Mungkin bila rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan atau bertanya lebih lanjut kepada Ibu Yusnidar, bisa menghubungi kontak email yang tertera pada layar kita saat ini. Baiklah, tidak menunggu lama lagi,
Mungkin bisa saya persilahkan kepada yang terhormat Ibu Yusmidar SPD MSI untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua tadi Himapis dan IKAPSA ya, dan Ketua Program mungkin Pak Saprudin atas undangannya untuk jadi narasumber. Jadi di sini kita berbincang-bincang ya adik-adik semua ya. Suatu kebanggaan bagi kami bisa berkomunikasi dengan alumni gitu. Jadi ingat saya masih kuliah tahun 1996 saya masuk, tahun 2021 saya selesai. Oke, saya coba dulu ke screen ya. Kelihatan adik-adik semua? Mungkin sudah terlihat, Bu. Sudah terlihat ya? Ya, Kedengaran suara saya, Bapak, Ibu, itu adik-adik semua? iya, Bu, terdengar. Terdengar Bu Yusnidar. Oke, terima kasih. Jadi di sini tadi sudah jelaskan, saya merupakan bagian dari alumni sejarah. Kegiatan ini harus terus kita galakkan, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa ya untuk berbagi, mencari informasi dan berbagi pengalaman dengan alumni. Oke, jadi untuk materi ini yang pertama itu program sekolah penggerak. Di sini adik-adik semua, program sekolah penggerak ini merupakan salah satu program dari kementerian, yaitu tentang bagaimana merealisasikan sekolah penggerak. Sebelumnya sudah banyak program yang ada, itu ada program guru penggerak, nanti Bu Eliza yang akan menjelaskan. Nah, di sini program sekolah penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Yang pertama itu adanya program kolaborasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah, kemudian adanya intervensi secara holistik mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan pemerintah daerah. Yang ketiga, memiliki ruang lingkup yang menyangkut seluruh kondisi sekolah, tidak hanya sekolah unggulan saja. Jadi, program sekolah penggerak ini berlaku bagi semua sekolah yang ada di Indonesia untuk menjadi sekolah penggerak. Tetapi ada syarat-syarat atau hal-hal yang harus dipenuhi untuk menjadi sekolah penggerak. Kemudian pendampingan dilakukan, program sekolah penggerak ini dilakukan bagi sekolah yang terpilih menjadi sekolah penggerak itu dilakukan selama 3 tahun ajaran. Kemudian melanjutkan upaya transformasi secara mandiri. Kemudian program sekolah ini terintegrasi dengan ekosistem sehingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak itu. Berikutnya. Nah, di sini dalam mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, itu perlu melakukan terciptanya profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 item, yaitu yang pertama bernalar kritis, mandiri, yang pertama sekali itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini semua ada di dalam pendidikan sekolah penggerak, yang mana di dalam sekolah penggerak ini menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, di sini ada 5. Ada di sini saat ini terdapat 5 kelompok tantangan dunia pendidikan yang perlu dihadapi. Jadi kenapa harus ada program sekolah penggerak itu? Kemarin sebelumnya itu sekolah itu masih sebagai tugas. Nah, sekarang sekolah itu sebagai kegiatan yang menyenangkan gitu. Kemudian pimpinan waktu di ekosistem itu hanya sebagai pengatur. Tetapi di masa depan itu pimpinan itu merupakan pelayan bagi guru dan siswa gitu. Jadi melayani, bukan sebagai pengatur.
Kemudian manajemen sekolah dulu terlalu administratif. Nah, sekarang diharapkan terjadi kolaboratif dan kompeten. Nah, kemudian masalah PAUD belum melibatkan orang tua, sekarang sudah melibatkan. Itu semua ada di dalam ekosistem. Jadi tantangan di dunia pendidikan yang kemarin dan ke depan yang diharapkan dengan adanya program sekolah penggerak ini. Kemudian guru dulu hanya pelaksana kurikulum. Nah, di program sekolah penggerak ini, guru itu sebagai pemilik dan pembuat kurikulum. Jadi maksudnya di sini pemerintah hanya memberikan CP atau capaian pendidikan. Nah, guru mengembangkan CP itu sesuai dengan kondisi dan lingkungan sekolahnya masing-masing. Kemudian guru sebagai pengetahuan satu-satunya. Nah, di sini di dalam ke depan guru sekolah penggerak itu diharapkan nantinya guru itu sebagai fasilitator dari berbagai sumber pengetahuan. Kemudian guru yang dulunya mengajarkan teori sekarang diharapkan mengajarkan praktik. Kemudian PAUD metode drilling, teacher and centered, kemudian meliputi pedagogik dan sosio-emosional. Kemudian pedagogiknya itu siswa penerima pengetahuan. Nah, di sini diharapkan di dalam pembelajaran orientasinya itu siswa. Itu yang utama itu siswa, bukan siswa itu menunggu, tetapi siswa yang aktif di dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian kalau yang kedua fokus pada kegiatan tatap muka. Nah, di sini memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi tidak terbatas kepada tatap muka, tetapi apa yang ada di masa sekarang itu kita manfaatkan di bidang teknologinya di dalam pembelajaran. Kemudian untuk bermain dan kalistung ini menjadi bermain adalah belajar, bermakna dan kontekstual. Kemudian pengajaran berdasarkan pembagian umur. Nah, kalau sekarang pengajaran berdasarkan level kemampuan siswa. Untuk kurikulum, nah kurikulum di ke depan ini yang lagi digalakan, lagi sudah direalisasikan, diprogramkan itu dalam sekolah penggerak, dan sekolah-sekolah yang belum mencapai sekolah penggerak itu diharapkan mengadakan menggunakan kurikulum merdeka. Nah, di sini kemarin itu diharapkan perkembangan kurikulum ini yang sekarang ini fleksibel. Jadi tidak terlalu mengekang, tapi sesuaikan. Kemudian kurikulum berdasarkan konteks, di sini berdasarkan kompetensi di masa depan. Kemudian fokus terhadap soft skill dan pengetahuan karakter, dan transisi mulus dari PAUD ke SD. Kemudian penilaiannya itu bersifat formatif atau mendukung. Nah, sekolah penggerak itu merupakan katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Jadi sekolah penggerak ini salah satu sarana atau cara bagaimana kita mewujudkan visi pendidikan di Indonesia. Apa itu sekolah penggerak? Sekolah penggerak itu adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang menyakup kompetensi dan karakter yang dimiliki dengan SDM yang unggul. Nah, di sini di sekolah penggerak itu diharapkan sekolah itu menjadi SDM yang unggul, yaitu kepala sekolah dan guru. Nah, jadi di sini untuk jadi sekolah penggerak itu kepala sekolahnya ikut tes di dalam SIM PKB. SIM PKB itu adalah sistem informasi manajemen pengembangan keberlanjutan. Jadi bagi adik-adik mungkin belum ada ya, mungkin nanti kalau sudah di dunia kerja itu ada masuk di dalam bisa komunikasi dengan program sekolah atau program pemerintah itu ada di SIM PKB. Nah, di sini ada 4 tahap proses transformasi sekolah Indonesia. Nah, diharapkan itu dengan adanya program sekolah penggerak, diharapkan itu tidak ada lagi hasil belajar yang di bawah diharapkan, terus perundungan terjadi, perundungan itu masih terjadi namun menjadi norma, itu nggak ada lagi. Terus belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan murid. Diharapkan sudah berada di tahap 3, maksudnya. Jadi level yang diharapkan perundungan tidak terjadi sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa. Perencanaan program berbasis refleksi, guru melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. Nah, di sini program sekolah penggerak akan mengakselerasi sekolah untuk bergerak 1 sampai 2 tahap lebih maju dalam waktu 3 tahun ajaran.
Jadi bagi sekolah yang kepala sekolahnya lulus ikut program kepala sekolah penggerak, maka sekolah itu menjadi sekolah penggerak. Di sini program sekolah penggerak ini merupakan kolaborasi dari pemerintah tadi, Kemendikbud dan pemerintah daerah, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, baik negeri maupun swasta. Kemudian kondisi sekolah awal itu ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, atau tahap 4. Nih, kondisi awal tadi ya, yang 4 tahap tadi. Sekarang ini masih ada sekolah yang masih tahap 1, tahap 2, ada yang tahap 3, dan tahap 4. Kemudian program sekolah penggerak ini itu ada durasinya ada 3 tahun ajaran. Jadi dia mendapat intervensi dari pusat, bantuan maksudnya. Jadi, nah di sini program sekolah penggerak dari 5 intervensi. Nah ini yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Jadi yang pertama itu kalau sekolah itu menjadi sekolah penggerak itu adanya pendampingan konsultasif dan asimetris, 2 penguatan sumber daya manusia sekolah, 3 pembelajaran dengan paradigma baru, kemudian digitalisasi sekolah, dan yang keempat perencanaan berbasis data. Oke, yang pertama ini pendampingan konsultatif ini maksudnya memberikan pendampingan Pemda selama itu sekolah penggerak seperti pihak-pihak yang dibutuhkan. Nih. Jadi ini pendampingan ini dilakukan oleh Kemendikbud, kemudian langsung ke pemerintah daerah, masing-masing provinsi. Salah satu contoh itu di Palembang ini sudah ada BPG, Balai Besar Guru Penggerak, ya, itu salah satunya. Kemudian penguatan sumber daya manusia. Penguatan sumber daya manusia ini maksudnya pelatihan untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik. Di sini ada pelatihan yang dilakukan oleh pusat tadi, yang intervensi tadi, ini intervensi yang kedua. Kemudian pendampingan itu adanya in-house training, lokakarya kabupaten kota, komunitas, program coaching, one-to-one dengan kepala sekolah, bermitra dengan kepala sekolah, gini. Kemudian implementasi teknologi, adanya literasi teknologi, platform guru profil dan pengembangan kompetensi, platform guru pembelajaran, platform sumber daya sekolah, dan platform rapot. Nah, setiap satu pelatih ahli itu akan mendampingi 5-7 kepala sekolah. Ini. Nah, di dalam sekolah penggerak itu ada yang namanya prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, di sini yang tadi profil pelajar Pancasila itu dipelajari melalui intrakurikuler dan kurikuler. Jadi intrakurikuler ini pembelajaran materi. Nah, kalau kurikuler ini kita kenal dengan project ya. Jadi disinilah terjadi kolaborasi antara beberapa guru di dalam mengajarkan materi project atau program kurikuler. Oke, ini perencanaan basis data dan digitalisasi. Langsung saja. Ini yang kelima. Jadi di dalam sekolah penggerak itu yang peran itu pelatih ahli dan pengawas, kepala sekolah, komite pembelajaran, guru dan murid. Nah, ini yang terlibat. Jadi program sekolah penggerak itu tidak hanya kepala sekolah dan guru, tapi semua yang terlibat dalam sekolah itu semua dilibatkan di dalam program sekolah penggerak ini. Nah, saat ini adik-adik semua di sini sekolah penggerak itu mempunyai jangka panjang waktu dari ekosistem pendidikan itu menjadi diharapkan semua nanti menjadi sekolah penggerak. Ini untuk tahap awal tahun kemarin, tahun ajaran 2021-2022 itu hanya 111 kabupaten dengan 2.500 sekolah penggerak. Ini namanya angkatan pertama. Nah, di sini saya pernah berkunjung ke sekolah penggerak yang angkatan 1 ini, itu seperti sini ada di slide yang kedua saya. Itu kunjungan saya, kami dan tim dari sekolah saya itu ke SMA Negeri 3 Kayu Agung Oki dan SMA Negeri 1 Sumbawa Banyuasin. Nah, mereka ini sudah 1 tahun belajar karena mereka angkatan pertama. Nah, kalau di Kota Palembang saat ini baru lulus angkatan kedua. Angkatan kedua.
Jadi angkatan kedua itu tahun sekarang, yang sekarang 2022-23 itu di Kota Palembang ada 5 sekolah yang jadi sekolah penggerak. SMA Sumsel, SMA 12, SMA 18, SMA 17, dan SMA 10. Nah, sekarang ke depan itu akan ada lagi seperti ini. Akan diprogramkan pemerintah menjadi 20.000 sekolah penggerak dengan melibatkan 514 kabupaten kota sampai 2024-2025 dan seterusnya. Dan diharapkan nantinya itu suatu saat 1% sekolah di Indonesia menjadi semua sekolah penggerak. Nah, manfaat untuk pemerintah dengan adanya sekolah penggerak ini adalah meningkatkan kompetensi SDM sekolah, membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, kemudian efek multidimensi, mempercepat peningkatan mutu, peluang mendapatkan penghargaan sebagai daerah penggerak pendidikan, dan menjadi daerah rujukan praktik baik dalam pengembangan sekolah. Manfaat bagi sekolah dengan adanya sekolah penggerak ini adalah meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ajaran, meningkatkan kompetensi kepala sekolah, guru, mempercepat digitalisasi, kesempatan untuk menjadi katalis perubahan bagi sekolah lain, percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila, mendapatkan pendampingan intensif untuk transformasi sekolah, dan memperoleh tambahan anggaran untuk pembelian bahan ajar. Itu saja adik-adik semua paparan singkat saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Saya matiin dulu speakernya ya. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Yusnidar SPD MSI atas pemaparan materinya, di mana di sini saya bisa menyimpulkan bahwa sekolah penggerak ini merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia, di mana visi pendidikan Indonesia itu adalah mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, mungkin selanjutnya akan kita lanjutkan kepada narasumber kita yang kedua, yakni Ibu Elizah SPD. Apakah Ibu Elizah SPD ada di ruang Zoom kita pada hari ini? Halo, selamat pagi Ibu Elizah. Apakah Ibu bisa mendengar suara saya? Baiklah, mungkin karena Ibu Elizah sedang terkendala jaringan, mungkin kita bisa beralih ke sesi tanya jawab terlebih dahulu yang ditujukan untuk Ibu Yusnidar SPD MSI.
Baiklah, kepada rekan-rekan yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan oleh Ibu Yusnidar tadi, dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya dan mengaktifkan kameranya. Apabila terkendala jaringan, bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia. Izin bertanya, moderator. Baik, kepada saudari R. Ardelia Andrika, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada Ibu Yusnidar. Mohon maaf sebelumnya saya mematikan pelajaran saya. Sebelumnya materi yang Ibu Yusnidar sampaikan sangat-sangat menginspirasi dan bermanfaat, apalagi kita calon pendidik seperti kita. Nah, yang ingin saya tanyakan, Bu, tadi ada tentang digitalisasi sekolah, Bu, ya. Nah, pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan platform teknologi dan tujuan digitalisasi tersebut apa, Bu? Dan kira-kira apa yang perlu disiapkan sekolah atau para pendidik agar platform tersebut, teknologi tersebut dapat digunakan? Baik, itu saja. Terima kasih, Bu, dan moderator. Ya, moderator langsung ya. Baiklah, terima kasih kepada saudari R. Ardelia Andrista atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya boleh ditulis ulang kembali di kolom chat. Ya, boleh Bu, kalau mau dijawab secara langsung. Maaf, Bu, mic-nya belum on, Bu. Oke. Sesuai dengan yang di slide tadi, di slide yang ke-17, nah di sini saya screen dulu atau gimana nih? Langsung jawab aja ya. Jadi di sini platform guru, profil dan pengembangan kompetensi ini di sini maksudnya merupakan alat bantu guru untuk meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran berbasis micro learning dan habituasi. Jadi tergantung dengan kompetensi itu berbasis micro learning dan habituasi. Kemudian platform guru itu pembelajaran itu alat bantu untuk menjalankan pembelajaran dengan paradigma baru dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, jadi di sini maksudnya pembelajaran yang dilakukan sekarang ini harus berdasarkan perbedaan yang ada di siswa. Terdiferensiasi itu maksudnya di sini guru memfasilitasi digitalisasi sekolah itu bagaimana bisa menjalankan pelajaran yang terdiferensiasi itu dengan pendataan. Pendataan misalnya kalau awal masuk tahun ajaran masuk seperti ini kan kita melakukan pendataan yang dilakukan oleh guru BK atau bisa oleh guru MAPEL itu dengan memberikan pertanyaan. Nah, pertanyaan ini bisa menggunakan kuis, menggunakan digitalisasi komputer, bisa dengan memberikan pertanyaan langsung. Nah, itu. Jadi itu ada datanya. Digitalisasi itu ada data yang akurat gitu. Tidak terdata, terpantau gitu maksudnya. Kemudian platform sumber daya sekolah itu meningkatkan fleksibilitas, transformasi dan akuntabilitas dalam manajemen sumber daya sekolah. Kemudian dashboard raport pendidikan. Nah, raport pendidikan ini mutu pendidikan secara akurat dan otomatis dirujuk untuk evaluasi dan perencanaan. Jadi di sini raport pendidikan itu bukan pendidikan per anak, tapi pendidikan sekolah, raport sekolah. Jadi raport sekolah itu dilakukan oleh kementerian itu adanya AN itu asesmen nasional. Nah, yang dinilai ini bukan hanya kualitas anak, tetapi kualitas sekolah, bagaimana guru berperan di situ, gitu. Nah, itu semua kan menggunakan digitalisasi, menggunakan perangkat yang digital yang sehingga itu terprogram. Gitu. Nah, mungkin bulan Agustus
mulai dari tahun kemarin kan sekolah-sekolah sudah melakukan AN itu, asesmen nasional. Kalau kelas di tingkat SMA itu anak kelas 11 yang ada AN itu. Mungkin itu dulu kali. Bagaimana? Moderator, silakan. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Yusnidar atas jawabannya. Bagaimana dengan Saudari R. Ardelia Antuska? Apakah Ya, moderator, jawaban dari Ibu Yusnidar sangat bisa saya mengerti. Terima kasih, Bu. Sama-sama. baiklah, kepada rekan-rekan yang ingin bertanya kembali, yang ingin bertanya disilakan untuk menghidupkan mikrofonnya atau mengaktifkan fitur raise hand, atau apabila terkendala jaringan bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat Zoom yang tersedia. Baiklah, kepada Saudara Cahyo. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Cipta Agung dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2021. Izin bertanya, Bu, mengenai yang tadi PPT yang sudah disampaikan tadi. Pada saat ini saya ingin bertanya, pada yang PPT yang Ibu sampaikan tadi, saya melihat kata atau mengenai penguatan SDM tersebut yang berupa pelatihan untuk kepala sekolah, penilik, dan guru, dan didampingi 7 ahli itu, Bu. Mengapa demikian, Bu, dilakukan tersebut? Mohon penjelasannya, Bu, lebih dalam lagi mengenai penguatan SDM tersebut yang berupa pelatihan untuk kepala sekolah, penilik, dan guru, dan didampingi 7 ahli itu, Kak. Itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Saya screen aja dulu ya, biar jelas nanti. Kelihatan, Bu Adek? Iya, Bu, sudah terlihat. Yang sumber daya tadi ya, yang mana tadi? Oh ini. Mungkin di sini ya, Adik Cahyo ya. Di sini maksudnya penguatan sumber, atau bukan, yang ini kali, yang guru tadi ya. Mungkin nomor 2 ya. Ini kan? Halo, benar ini Cahyo? Iya, Bu. Ya, oke. Nah, di sini Adik Cahyo, maksudnya penguatan sekolah ini di sini, di sekolah itu sumber daya manusia di sekolah itu harus diberi penguatan. Nah, sumber daya manusia di sekolah itu melibatkan adanya pelatihan kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, penilik. Nah, di sini pendampingan untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik guru, dan implementasi teknologi. Nah, di sini penguatan ini dilakukan oleh pemerintah itu apabila itu sekolah itu lulus sebagai sekolah penggerak itu. Tetapi bukan berarti yang tidak sekolah penggerak tidak ada, tapi tidak terupdate 1-3 tahun. Ini kan kalau sekolah penggerak itu ada intervensi pusat. Nah, salah satunya ini adanya penguatan sumber daya manusia. Nah, di sini kepala sekolah akan dilatih oleh pusat dan gurunya. Nah, di sini diharapkan sesuai dengan yang tadi penguatan kepala sekolah dan guru ini yang lebih difokuskan pada sekarang awal ini. Kalau yang pelatih ahli sama ini lagi mereka sudah ada baru 1 angkatan lulus.
Jadi sudah ada sekolah penggeraknya, kemudian ada tes untuk pemilihan pelatih ahlinya, gitu ya. Kemudian ada, nah setelah pelatih ahli itu ada, sekolah penggerak ada, baru nanti mereka mendampingi sekolah penggerak. Di sini maksudnya untuk menjadi pelatih ahli itu harus adanya tes. Begitu juga dengan kepala sekolah, begitu juga dengan gurunya. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk, tetapi maksudnya dia melalui tes. Nah, contohnya itu seperti kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu kan dia harus tes untuk jadi kepala sekolah penggerak, itu harus tes. Jadi, nah setelah dia lulus baru dikasih penguatan sumber daya, dikasih pelatihan dari pusat gitu. Nah, pelatihan ini, intervensi pusat ini untuk sekolah penggerak itu 1 sampai 3 tahun gitu. Nah, untuk guru itu diharapkan semua guru di Indonesia yang sudah menjadi guru sekarang itu menjadi mengikuti sekolah penggerak. Karena di dalam sekolah penggerak itulah semua penguatan sumber daya guru itu dipaparkan gitu. Nah, seperti saya dan Ibu Eliza itu pernah menjadi guru penggerak angkatan 1. Sudah selesai alhamdulillah, sekarang di Palembang sudah masuk angkatan 7. Tapi masih belum pengumuman. Nah, untuk jadi guru penggerak pun harus tes. Nah, harus daftar dulu gitu, enggak otomatis gitu. Nah, jadi maksudnya itu penguatan sumber daya sekolah ini dilakukan seperti ini. Yang kedua nih, pendampingan untuk kepala sekolah. Ada in-house training, lokakarya tingkat kabupaten kota, komunitas belajar praktisi, program coaching gitu. Nah, jadi di sini kepala sekolah, penilik dan guru itu selalu mendapatkan informasi atau hal-hal baru untuk bagaimana meningkatkan kualitas sebagai kepala sekolah maupun sebagai guru maupun sebagai penilik gitu. Mungkin itu Cahyo, mungkin apakah bisa menerima jawabannya? Alhamdulillah Bu, dapat dimengerti Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Saudara Cahyo Cipta Agung atas pertanyaannya. Mungkin saya akan persilahkan satu orang lagi untuk bertanya kepada Ibu Yusnidar. Nah, sudah terdapat pertanyaan di kolom chat Zoom kita dari rekan saya Elsa Pirantino Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Elsa Pirantino Fadila dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2021. Izin bertanya Bu, apa saja kriteria seleksi sekolah penggerak dan samakah untuk semua jenjang? Terima kasih. Mungkin Ibu Yusnidar bisa langsung menjawab pertanyaan dari Elsa, Bu. Ya, terima kasih moderator Adik Nuraini. Baiklah Adik Elsa. Jadi apa saja kriteria sekolah penggerak? Nah, jadi untuk menjadi sekolah penggerak itu yang pertama kepala sekolahnya harus ikut tes seleksi calon kepala sekolah penggerak. Nah, di sini pendaftarannya, di situ ada informasi biasanya dari pusat, karena tiap daerah itu kan macam-macam waktunya, nggak bareng se-Indonesia. Tapi misalnya daerah Sumatera atau Palembang dengan daerah mana gitu. Nah, itu pendaftaran itu ada informasi dari pusat, kemudian mendaftarnya melalui SIM PKB. Jadi SIM PKB itu seperti, mungkin saya screen aja ya, biar adik-adik paham gitu ya. Saya buka dulu SIM PKB-nya gitu maksudnya. Maksudnya biar adik-adik tahu apa itu SIM PKB. Jadi adik-adik nanti kalau sudah menjadi guru bisa aktif atau ikut SIM PKB itu. SIM PKB itu adalah ini, coba saya share aja dulu ya. Mana share-nya itu? Oh, nggak ada di sini. Saya harus Google ya. Nggak bisa nih. Jadi gini aja deh. Jadi karena adik-adik bisa buka apa itu SIM PKB itu, lihat di Google ada tulisan SIM PKB. Di situ ada apa namanya itu
username dan password. Nah, itu semua Bapak Ibu guru di Indonesia dapat melalui hasil dari UKG, uji kompetensi guru ya. Nah, kemudian masuk di situ. Di situ ada fitur-fiturnya, ada item-itemnya. Ingin jadi ada bagian kepala sekolah penggerak, bimbingan untuk apa, banyak macam sekali. Nah, jadi pas kepala sekolah tadi yang sudah menjabat kepala sekolah itu ikutlah tes di SIM PKB itu. Nah, setelah ikut, kepala sekolah itu akan dikasih esai. Esai itu sejenis pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kompetensi sebagai kepala sekolah, apa yang telah dilakukan. Jadi pertanyaan itu bersifat menggali apa yang telah dilakukan kepala sekolah sebelumnya. Nah, setelah esai itu beberapa hal itu ditanyakan, kemudian selesai waktu esai, kemudian ada waktu lagi itu namanya tahap 1. Nah, tahap 1 ini kalau lulus nanti diumumkan oleh kementerian, ini yang lulus tahap 1 kepala sekolah penggerak. Nah, kemudian langsung ke tahap 2. Tahap 2 ini mereka harus melakukan praktek mengajar dan juga wawancara. Wawancara konfirmasi dari apa yang telah dibuat di esai tadi. Nah, setelah mereka wawancara, sudah waktunya, kemudian baru beberapa waktu kemudian ada pengumuman lulus atau tidak. Nah, bagi sekolah yang kepala sekolahnya yang lulus sekolah penggerak, maka otomatis dia menjadi di sekolah itu, sekolah yang Bapak kepala sekolah itu pimpin menjadi sekolah penggerak. Nah, setelah dia terdaftar menjadi sekolah penggerak, dia mendapat 5 intervensi tadi, 5 intervensi dari pusat tadi, yang adanya sumber daya manusia, digitalisasi, gitu. Bantuan itu dilakukan oleh pusat. Nah, tadi ada 2 kunjungan tadi yang di sekolah SMA 1 Kayu Agung dan SMA 3 Sumbawa itu mereka sudah 1 tahun berjalan. Jadi kami kunjungan ke sana untuk biar lebih paham. Nah, tetapi adik-adik semua untuk di Palembang kan cuma 5 gitu ya, yang lulus guru penggerak untuk SMA. Nah, apakah semua jenjang? Iya. Jadi sekolah penggerak ini semua jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP, SLB, semuanya bisa ikut di dalam sekolah penggerak itu. Kemudian ya sama, tesnya juga sama ya, tapi tergantung jenjang masing-masing ya. Kalau SD berarti yang pertanyaan interviewnya berhubungan dengan sekolah dia, SD dia gitu. Oke. Jadi itu intinya yang pertama sekali kepala sekolah lulus sebagai kepala sekolah penggerak, baru nanti ada sekolah penggeraknya, baru nanti mendapat bantuan. Jadi intinya untuk saat ini kepala sekolah itu menjadi kepala sekolah penggerak dulu. Kalau nggak lulus ya belum. Nah, seperti sekolah kami itu SMA Negeri 22 belum lulus kemarin sekolah penggerak. Nah, tapi kami dari pusat itu pusat daerah itu mengizinkan kita ikut IKM. IKM itu apa? Implementasi sekolah penggerak. Jadi walaupun kita bukan sekolah penggerak, tapi kurikulumnya itu harus menggunakan kurikulum Merdeka dengan IKM level 1, level 2, dan level 3. Itu kurikulum Merdeka itu lain bidangnya, spesifik khusus kurikulum. Mungkin itu kali ada si Elsa Biranti jawabannya. Baiklah, terima kasih Ibu atas jawabannya. Bagaimana Elsa? Apakah jawabannya bisa diterima dengan jelas? Sudah ada di chat ya, sudah jelas katanya. Ya, makasih juga Elsa Firanti ya. Baiklah, mungkin dikarenakan sesi tanya jawab sesi pertama sudah selesai, kita akan memasuki pemaparan materi yang kedua dari narasumber kita selanjutnya, yakni Ibu Eliza SPD. Halo Ibu, apakah mendengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, jadi mohon maaf tadi muncul tenggelam terpental. Jadi sedikit bercerita, kemarin sore anak saya masuk rumah sakit, sekarang sedang di rumah sakit Bunda. Jadi ini ternyata di sini nggak ada sinyal Telkomsel, jadi tadi cari kartu lain dulu. Nah, mudah-mudahan untuk presentasi berikutnya ini lancar ya. Oke, mohon izin ya Bapak Ibu dosen, Andi, teman seperjuangan, dan adik-adik itu ada siapa? Renaldi ya. Nah, Renaldi kemarin di SMA Sumsel juga. Oke. Kita lanjut ya presentasi. Oke, apakah bisa terlihat? Ya, Bu. Oke, Sudah terlihat. kita mulai. Jadi tadi Bu Yusnida telah menjelaskan tentang apa itu sekolah penggerak, SMA Sumsel juga menjadi sekolah penggerak angkatan kedua. Dan mudah-mudahan nanti semua sekolah di Indonesia menjadi bagian dari sekolah penggerak. Nah, sebenarnya edisi sekolah penggerak ini baru. Yang lebih dahulunya itu adalah program guru penggerak dulu. Jadi saya dengan Yusnidar adalah alumni guru penggerak angkatan 1. Nah, kemudian Yusnidar berkembang karirnya sekarang menjadi pengajar praktik ya, hebat luar biasa. Bersama teman saya satu sekolah Ibu Erpadela juga. Oke, jadi ini sharing pengalaman saya selama mengikuti guru penggerak. Apa sih itu guru penggerak? Kemudian bagaimana kalau kita menjadi guru penggerak itu alur pendaftarannya dan mau jadi apa guru penggerak nanti? Ini kita ambil kata jadilah bagian agen perubahan pendidikan yang lebih baik. Jadi salah satu tujuan adanya program guru penggerak adalah menjadi agen perubahan seorang pendidik untuk berkontribusi menjadi bagian dari pendidikan yang lebih baik. Nah, guru penggerak atau program guru penggerak PGP merupakan kegiatan pengembangan profesi melalui pelatihan. Jadi pelatihan dan pendampingan. Nah, pendampingan itulah yang dilakukan oleh kemudian Yusnidar nanti sebagai pengajar praktik ya, yang berfokus kepada kepemimpinan pembelajaran agar mendorong tumbuh kembang peserta didik secara holistik, aktif dan produktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nah, jadi guru penggerak ini menjadikan guru yang menjadi agen atau pemimpin pembelajaran di kelas. Orientasinya adalah menciptakan merdeka belajar. Supaya apa? Murid-murid itu tumbuh kembang dengan merdeka, kemudian di sekolah dengan bahagia, seperti profil pelajar Pancasila ada 6 poin yang kita ketahui. Ya. Nah, jadi program ini memberikan bekal kemampuan kepemimpinan pembelajaran dan pedagogi kepada guru sehingga mampu menggerakkan komunitas belajar. Jadi, kalau selama ini kita sebagai guru ngajar di kelas, masukkan rapor, nilai dan sebagainya, komunikasi dengan guru BK, wali murid. Nah, tapi kalau ini dituntut untuk lebih aktif, lebih peka terhadap perkembangan zaman. Kenapa? Murid sekarang ini sudah jauh lebih canggih menggunakan aplikasi pembelajaran. Apakah kita mau di zona aman saja? Tentunya itu merugikan murid. Karena dia kebutuhannya sekarang sudah beda zamannya. Nah, persyaratan mengikuti seleksi yang pertama tentunya memiliki kualifikasi pendidikan S1. Nah, adik-adik nanti akan mengikuti selesai mengikuti perkuliahan S1 kemudian menjadi seorang guru. Nah, itu sudah masuk ke poinnya, kualifikasi pendidikan minimal S1. Kemudian pengalaman mengajarnya harus 5 tahun dulu. Dan tentunya sudah terdata. Nah, ini sudah terdata di Dapodi. Ya, jadi kalau belum 6 tahun, kalau belum ada data di Dapodik, belum memiliki SIM PKB, nggak bisa juga. Kemudian masa sisa mengajarnya tidak kurang 10 tahun. Supaya apa? Supaya
PGP itu dapat diimplementasikan secara maksimal. Kalau pensiunnya 5 tahun lagi, belajarnya hampir 1 tahun, jadi tidak maksimal. Sedangkan guru penggerak juga memiliki program-program yang dijalankan di sekolah. Gitu. Jadi tidak kurang dari 10 tahun sisa mengajar atau masa menuju pensiun. Kemudian alur pendaftarannya, yang pertama kita ikut registrasi dulu, di sini mengisi daftar riwayat hidup, kemudian mengunggah 3 dokumen, ya, KTP, surat dukungan dan surat rekomendasi dari kepala sekolah, kemudian esai, menjawab esai, 5 paket pertanyaan esai, kemudian tes bakat skolastik, ya, ada kemampuan verbal, kuantitatif dan kemampuan. Nah, jadi ini akan diinfokan langsung ke email peserta yang dinyatakan secara administratif lulus untuk kegiatan selanjutnya. Kemudian setelah selesai di administrasi, lanjut ke tes tadi, esai, lanjut ke simulasi mengajar. Nah, simulasi mengajar ini mungkin micro teaching lah ya. Tapi ini di depan komputer atau laptop dalam waktu 10 menit. Nah, jadi 10 menit itu sudah mencakup semua kegiatan pembelajaran dimulai dari pendahuluan, ya, kemudian pada saat pembelajaran, kemudian dan saat akhir. Jadi 10 menit itu dimaksimalkan, ya, semuanya terisi mulai dari absensi, kemudian dari latihan. Jadi kita harus latihan dulu, ya. Nah, ini diberitahukan 2 hari sebelum seleksi mengajar dilaksanakan, diberitahukan kepada masing-masing peserta. Nah, kemudian wawancara. Wawancara ini juga maksimal waktunya 2 jam. Nah, kalau saya sendiri hampir 1 jam. Jadi pertanyaan wawancara itu sekitar apa? Sekitar esai yang kita isi di aplikasi SimPKB itu. Nah, jadi kalau kita mengada-ada isinya, maka akan terbentur ketika diwawancara. Berulang-ulang ditanya, kemudian akhirnya ketemu. Nah, jadi seperti itu. Apa yang kita isi di esai, apa adanya yang kita alami, itu akan ditanyakan pada saat wawancara. Berhubungan dengan pengalaman kita di kelas. Ya, pengalaman kita, apa yang kita berikan kontribusi sekolah. Nah, ini jadi bisa adik-adik semua nanti sudah jadi guru bisa dapat melihat di sini. Tadi yang diuploadkan 3 dokumen, KTP, surat rekomendasi, dan surat dukungan, ini bisa diupload dan minta tanda tangan kepala sekolah untuk memenuhi registrasi. Nah, sekarang baru saja diterima itu guru penggerak angkatan 7. Kota Palembang angkatan 1, angkatan 4, ya angkatan 4. Angkatan 7 terakhir. Oke, kemudian tips lulus. Nah, tips lulus menjawab esai sesuai pengalaman pribadi, jangan mengada-ada, jangan berlebihan kalau memang belum sampai di situ. Kemudian latihan menggunakan mengerjakan soal-soal skolatik, ya. Kemudian latihan mengajar depan laptop atau komputer, kemudian PD saat wawancara. Jadi harus PD harus meyakinkan kepada pewawancara bahwa kita ini bisa menjadi bagian dari agen. Oke, nah setelah menjadi DP, ini keluarlah Permendikbud nomor 40 tahun 2021, yaitu menjadi syarat KS untuk selanjutnya adalah memiliki sertifikat guru penggerak. Jadi tuntutan zaman, tuntutan pendidikan, itu yang salah satunya berujung kepada syarat menjadi KS, yaitu harus memiliki sertifikat guru penggerak. Jadi kalian nanti kalau akan memiliki karir bukan hanya sebagai guru, tapi ingin lebih, ya ikut guru penggerak. Ya. Oke, demikian presentasi dari saya. Semoga dapat menambah wawasan. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Eliza SPD, di mana materinya tadi bisa saya sedikit simpulkan bahwa program ini memiliki tujuan atau program guru penggerak ini memiliki tujuan memberikan bekal kemampuan kepemimpinan, pembelajaran, dan pedagogi kepada guru sehingga mampu menggerakkan komunitas belajar.
Nah, di PPT Ibu tadi juga diberikan tips-tips agar lulus pada saat tes dalam melalui program guru penggerak. Nah, baiklah kita akan memasuki sesi tanya jawab yang kedua kepada rekan-rekan yang ingin bertanya mengenai seputar materi yang telah diberikan oleh Ibu Eliza tadi. Saya persilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand, atau jika terdapat kendala jaringan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang tersedia. Baiklah, saya ulangi sekali lagi kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand, atau apabila terkendala jaringan bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat yang tersedia. Baiklah, di kolom chat sudah terdapat satu pertanyaan dari rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Febrian Syahputra dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2021. Mohon izin bertanya Ibu, apa beda dari sekolah penggerak dan sekolah biasa? Apakah sekolah yang sudah dilabeli penggerak lebih baik dan maju daripada yang tidak? Dan juga apa beda guru biasa dan guru penggerak? Mohon penjelasannya Ibu, terima kasih. Baiklah Ibu, mungkin boleh langsung dijawab dari pertanyaan Yoga, Bu. Berarti langsung ke dua narasumber ya. Saya coba apa beda guru biasa dengan guru penggerak. Oke, kalau guru biasa ada nggak pelatihan tentang misalnya bagaimana menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana tentang coaching, bagaimana tentang pengembangan aset yang ada di sekolah, bagaimana tentang program. Nah, itu yang tidak didapat oleh guru biasa. Apakah hasilnya berbeda dengan siswa? Pasti berbeda. Ya, karena selama 9 bulan sudah dibekali. Ya, bagaimana seorang guru itu bukan hanya tugasnya sebagai guru, tetapi bagaimana menciptakan suasana belajar bagi anak yang merdeka dan berkontribusi secara maksimal dengan potensi yang mengikuti perkembangan zaman untuk sekolah. Nah, jadi kalau guru sudah memiliki karakter itu akan sangat terlihat perbedaannya guru biasa dan guru penggerak. Seperti itu. Kalau sekolah penggerak, mungkin tambahan karena saya juga SMA Sumsel juga sekolah penggerak. Apakah berbeda dengan sekolah biasa? Pasti berbeda, ya. Karena programnya dimulai dari bagaimana
membuat modul, kemudian mengembangkan capaian pembelajaran dan lain-lain itu sudah didapatkan lebih dahulu. Nah, gitu ya. Dan pelatihan-pelatihan kepada guru itu juga lebih luas sekolah penggerak. Memang ini masih baru. Kalau saya tidak begitu berani untuk berbicara banyak tentang sekolah penggerak karena juga bukan bagian dari panitiaan dari sekolah penggerak. Mungkin Pak Yusniar bisa menjelaskan lebih rinci seperti itu. Oke, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Eliza atas jawabannya. Untuk Ibu Yusnidar, apakah ada yang ingin ditambahkan, Ibu? Ya, saya coba ya. Informasi yang saya dapat itu bahwa untuk jadi sekolah penggerak itu harus tes kepala sekolahnya. Nah, bagi sekolah yang tidak jadi sekolah penggerak, maksudnya dengan adanya sekolah penggerak ini bukan tidak ada lagi level tuh sekolah unggulan tidak unggulan. Jadi semuanya nanti pada saatnya itu akan menjadi sekolah penggerak semua gitu. Tetapi tidak mungkin langsung kan, itu sesuai dengan SDM kepala sekolahnya, sehingga bagaimana bisa mewujudkan sekolah penggerak. Nah, seperti sekolah kami belum sekolah penggerak. Tetapi pemerintah melakukan percepatan di bidang IKM. IKM itu implementasi kurikulum merdeka. Jadi dengan ada sekolah penggerak sama seperti Ibu Eliza itu sudah menerapkan kurikulum merdeka mulai tahun ini ya, Bu Eliza ya. Nah, kami yang bukan sekolah penggerak itu diinstruksikan dari pusat ke pemerintah daerah menginstruksikan supaya mendaftar IKM tadi. Jadi IKM itu implementasi kurikulum merdeka. Bedanya dengan sekolah penggerak, kalau sekolah penggerak itu semua dimensi di sekolah itu diintervensi dari pusat mendapat. Tapi kalau yang IKM itu hanya kurikulumnya saja dan itu bersifat mandiri. Jadi sekolah itu mendaftar secara mandiri untuk memenuhi pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolahnya. Nah, IKM itu ada 3. Level 1, level 2, level 3. Level 1 itu mandiri belajar, level 2 mandiri berubah, level 3 mandiri berbagi. Nah, jadi itu. Jadi bagaimana regulasi kebijakan pemerintah pusat terusnya kita tunggu lebih lanjut, tetapi di Palembang sekarang informasi saya dapat hampir semua sekolah itu sudah mendaftar IKM tadi, walaupun bukan sekolah penggerak. Kalau sekolah penggerak pasti sudah melakukan kurikulum merdeka dan wajib. Nah, bagi sekolah yang tidak sekolah penggerak harus melakukan IKM tadi, implementasi kurikulum mereka, mendaftar, menerapkan kurikulum merdeka tadi. Seperti sekolah saya itu dengan level 2, yaitu mandiri berubah untuk menjadi lebih baik menerapkan kurikulum merdeka. Itu. Bedanya intervensi pusat tadi, intervensi pusat dengan yang bukan guru penggerak itu tidak ada intervensi pusat, dia melakukannya secara mandiri, tetapi khusus di bidang kurikulum. Tapi kalau sekolah penggerak seluruhnya, seluruhnya dilibatkan gitu. Itu saja mungkin moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Yusnidar atas tambahan jawabannya dari pertanyaan rekan saya Yoga Febriansyah Putra. Baiklah, kepada Saudara Yoga Febriansyah Putra, apakah jawabannya bisa membantu menjawab dari pertanyaan Anda? Baiklah, mungkin kita bisa berlanjut kepada pertanyaan yang kedua dari Saudara R.R. Delia Andriska. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ibu, saya R.R. Delia Andriska, izin bertanya. Untuk mengikuti program guru penggerak, apakah boleh tes berkali-kali? Terima kasih.
Mohon kesediaannya untuk menjawab, Ibu. Oke, terima kasih Ardelia atas pertanyaannya. Jadi dia bertanya apakah boleh tesnya berkali-kali apabila tidak lulus di tes tahun ini. Boleh, asalkan ada pembukaannya untuk di kota tempat tinggal kita. Jadi pembukaan untuk angkatan berikutnya itu tidak langsung seluruh Indonesia. Nah, jadi misalnya angkatan 1 untuk kota Palembang, untuk kota ini, kabupaten ini, kota itu. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa berada di kota Palembang mau daftar di misalnya Lampung nggak bisa, mau daftar di Jakarta nggak bisa. Jadi sesuai pendaftaran itu dibuka untuk kota masing-masing, kota kabupaten masing-masing. Seperti itu. Jadi boleh kita mengikuti asal memang itu terbuka di daerahnya masing-masing. Jadi seperti itu. Baiklah, terima kasih atas jawabannya Ibu Eliza. Untuk Ibu Yusnidar, apakah ada yang ingin Ibu? Ya, hampir sama dengan Ibu Eliza. Jadi intinya yang ikut guru penggerak itu semua guru yang penting mendaftar di SIM PKB dan ada instruksi dari pusat untuk kota ini kapan dilaksanakan. Kalau di Palembang ini kan yang sudah ada itu angkatan 1, angkatan 3 atau 4 itu ya Bu Eliza ya. 3 dan yang sekarang ini angkatan 7, 4 ya. Sekarang ini angkatan 7. Nah, tetapi bagi guru mungkin di angkatan 4-nya tidak lulus ikut tes guru penggerak, maka mungkin pas di angkatan 7 ada lagi dia boleh ikut lagi. Gitu. Selama di kota itu masih ngadakan. Ada juga teman saya di sini ikut angkatan 3, tidak lulus, sekarang ikut angkatan 4. Nah, jadi maksudnya bisa berkali-kali selama belum lulus, tetapi di kota yang sama gitu maksudnya. Tidak boleh pindah-pindah seperti kata Ibu Eliza tadi. Karena kan kita itu, data kita tuh sudah terlihat di Dapodik. Misalnya saya SMA 22, nggak mungkin tahu-tahu saya daftar jadi guru penggerak SMA sekian gitu, nggak mungkin. SMA di Jakarta nggak mungkin gitu. Jadi itu, karena SIM PKB itu linknya ke kementerian gitu adik-adik sekalian. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas tambahan jawabannya untuk Ibu Yusnidar. Kita akan beralih ke pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketiga yang sudah ada di kolom chat Zoom. Assalamualaikum Ibu Eliza dan Ibu Yusnidar, saya Muhammad Reynaldi, Pendidikan Sejarah 2019. Izin bertanya Ibu, apakah guru penggerak ini hanya boleh sekolah negeri saja atau sekolah swasta atau yayasan juga diperbolehkan, Bu? Dan kira-kira apa saja ya Bu kompetensi yang harus dimiliki guru untuk menjadi guru penggerak? Baiklah, kepada Ibu, mungkin Ibu Eliza terlebih dahulu, saya persilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih Renaldi. Nah, kemarin Renaldi ada SMS saya. Oke, apakah guru penggerak ini hanya boleh di sekolah negeri? Tentu tidak, ya. Di swasta boleh. Jadi syaratnya untuk guru yang terdata di Dapodik, baik dia negeri ataupun swasta, ya boleh daftar. Terus kompetensi apa yang harus dimiliki oleh guru untuk menjadi guru penggerak? Selain syarat-syarat yang telah dijelaskan tadi, tentunya memiliki semangat yang tinggi karena pendidikan ini lama, 9 bulan, harus konsisten, ya. Karena setiap hari kita akan berhadapan dengan LMS, Learning Management System. Setiap hari kita akan ada absen dan tuntutan untuk upload tugas. Kemudian ada juga jadwal Vikon. Kemudian ada juga jadwal lokakarya. Jadi memang ketika kita memutuskan ingin menjadi bagian dari guru penggerak, benar-benar harus komitmen. Ya, karena kalau tidak, maka kita menjadi asal-asalan saja ngumpul tugas dan tidak maksimal, dan hanya nanti labelnya saja, dan sangat disayangkan seperti itu. Nah, jadi perlu komitmen yang tinggi, siapkan semua kemampuan, dan tentunya kuota internet juga, karena kalau di angkatan 1 kemarin itu apakah ada gajinya? Tidak ada gaji.
Ikut guru penggerak tidak ada gaji. Jadi pemerintah hanya memberikan pulsa, ya. Apalagi ketika loka karya ya akan ada diberikan transportasi dan belajarnya. Tapi kalau kegiatan harian yang untuk LMS ini hanya diganti pulsa. Memang adanya kesadaran ingin menjadi bagian, ingin berkontribusi untuk pendidikan lebih baik. Nah, dengan itu mungkin materi itu sudah kita di nomor berapahkan. Ya, jadi poin yang pertama adalah niat kita dulu ingin jadi bagian dari penggerak seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Elizah atas jawabannya. Selanjutnya kepada Ibu Yusnidar, saya persilahkan. Terima kasih. Jadi menambahi Ibu Eliza, yang dikatakan Ibu Eliza sudah benar. Tetapi memang benar. Yang penting bagi adik-adik semua sebagai alumni saya alumni sejarah gitu. Intinya kita Anda sebagai mahasiswa atau nanti Anda sebagai guru, cuma satu kuncinya, kita itu harus mengupdate diri gitu. Harus berani melangkah. Jangan puas dengan apa yang kita dapat. Jadi seperti kami kemarin itu ikut sekolah penggerak itu kan nggak jelas awalnya mau ngapain, kemana, 9 bulan lagi pendidikannya. Tetapi kabarnya Bu Eliza diangkatkan ke 7 ini 6 bulan kabarnya. Mungkin lebih singkat kali ya, tapi nggak tahu juga, belum terjadi masalahnya. Jadi intinya adik-adik semua itu komitmen dalam diri untuk maju, untuk terus mengupdate diri. Kalau ada kegiatan jangan sungkan, sangat takut. Terus menyiapkan diri kita itu menjadi orang yang seperti air di cangkir itu belum penuh gitu. Jadi harus siap untuk diisi lagi gitu. Jangan merasa sudah puas dengan apa yang ada, cukuplah dosa, enggak. Kenapa? Karena kita sebagai pendidik dan adik-adik sebagai calon pendidik, anak didik yang kita hadapin itu beda dengan zaman kita. Beda dengan zamannya kita. Saya SMA dulu beda dengan SMA sekarang. Jadi maksudnya kita harus selalu mengalami perubahan, perbaikan, menambah ilmu, karena yang kita hadapin ini agen-agen anak-anak siswa atau mahasiswa yang hidup di zaman sekarang. Jadi harus mengupdate diri gitu. Apalagi adik-adik semua sebagai mahasiswa. Yang penting niatnya dulu, benar kata Ibu Eliza, niatnya ingin maju, ingin sukses. Nah, kemudian masalah uang, kita tuh nggak mikirin uang dulu ya Bu Eliza, nggak tahu ini apa dia gitu. Pokoknya ikutin aja. Tapi percayalah adik-adikku semua, bahwa kalau kita serius, kerja keras, niat kita cuma untuk mencari ilmu, karena kita sebagai orang pendidik, maka uang atau ekonomi itu akan mengikuti kita. Nah, jadi yang penting niat kita dulu. Jangan niat itu, aku dapat duit berapa kayak, itu nggak akan masuk. Jadi kita niatkan dulu untuk mencari ilmu. Uang itu akan mengikuti. Karena Tuhan itu tahu niat kita. Karena Tuhan yang dilihat, Tuhan itu niat. Mungkin itu aja. Oh ya, yang tadi itu maksudnya yang boleh saya ralat dulu, yang berulang-ulang kali tes itu bagi yang tidak lulus. Kalau sudah lulus nggak mungkin lagi ikut guru penggerak. Ya seperti kami kan sudah lulus angkatan 1. Jangan lagi ikut tes lagi, nggak mungkin, karena di CPKB-nya sudah berubah, sudah ada catatan Anda sudah ikut gitu. Maksudnya yang bagi yang belum lulus tadi itu boleh ikut lagi, boleh di lain waktu sesuai dengan ketetapan untuk daerah masing-masing. Itu saja, terima kasih moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Eliza dan Ibu Yusnidar yang telah menjawab pertanyaan terakhir dari Saudara Muhammad Reynaldi tadi. Kepada Saudara Muhammad Reynaldi, bagaimana dengan jawaban yang diberikan narasumber kita? Apakah bisa membantu? Baiklah, dengan terjawabnya pertanyaan terakhir tadi, maka berakhir pula sesi diskusi dan sesi tanya jawab kita pada siang hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dua narasumber hebat kita. Yang pertama, yang terhormat Ibu Yusnidar SPD MSI, dan yang kedua, yang terhormat Ibu Eliza SPD. Yang insya Allah materi yang disampaikan pada hari ini akan bermanfaat bagi kita semua di masa depan. Baiklah, saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian dan tingkah laku. Kepada Allah saya memohon ampun.
Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudari Nur Aini selaku moderator pada acara kita hari ini. Dengan berakhirnya penyampaian materi dan juga sesi tanya jawab, maka berakhirnya juga kegiatan kita pada acara Bincang Alumni Seri ketiga pada hari ini. Sebelumnya, kami meminta maaf kepada teman-teman yang ingin bertanya tetapi terhalang waktu. Dan juga cara selanjutnya, setelah penyampaian materi, sesi selanjutnya yaitu acara penyerahan sertifikat sebagai simbolis yang akan diserahkan oleh Ketua Pelaksana kita kepada narasumber kita pada hari ini. Dimohon untuk Saudari Ardelia Andriska untuk memberikan sertifikat kepada narasumber. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita pada pagi hari ini, kepada Ibu Yusnidar dan Ibu Eliza. Ini berupa sertifikat karena Ibu telah berkenan menjadi pemateri acara Bincang bersama Alumni Seri 2 hari ini. Mohon diterima ya Bu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke. Bisa dijawab langsung Bu Eliza kita? Ya Bu, bisa Bu. Oke, terima kasih. Mungkin Ibu Eliza dulu deh, kan urutannya tuh. Boleh, silakan Bu Eliza. Oke, terima kasih untuk KAPSA ya, penyelenggara ya, untuk sudah mengundang saya dengan Yusnidar menjadi bagian dari bincang-bincang. Ini yang kedua ya, kalau nggak salah ya. Seri yang kedua, semoga prodi sejarah terus eksis, mahasiswanya kreatif, kemudian semuanya berprestasi, dan sama-sama kita menjadi bagian pendidikan, mengharumkan prodi sejarah untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Eliza. Mohon diterima Bu sertifikatnya Bu ya. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Semoga anaknya cepat sembuh Bu. Amin, amin ya Allah. Oke, Yusnidar ada yang mau disampaikan? Oke, saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini gitu ya, karena kita memang harus berbagi bersama dan belajar bersama gitu. Jadi tetap semangat kepada adik mahasiswa. Terima kasih tadi terutama kepada pembina Himapis, bupatinya, pelaksana. Saya ingat saya waktu dulu jadi mahasiswa itu pernah mengadakan kegiatan sejarah sehari gitu. Oh gitu. Sekali gitu. Waktu masih mahasiswa tapi ya semester 5-6 itu. Jadi bagaimana kekompakan. Jadi terima kasih untuk adik-adik Ketua Pak Sab, mungkin kalau belum hadir sampaikan saja terima kasih undangannya. Sukses selalu untuk adik di sejarah, tetap semangat, ikuti aturan yang ada di kampus. Nanti kalau saatnya Anda jadi guru, jangan mudah puas dengan apa yang dimiliki, tetap terus belajar. Ini kalau ada informasi-informasi yang baru, bolehlah kita nanti sama Ibu Eliza juga kapan-kapan lagi gitu ya. Ya mungkin ada yang berikutnya gitu kalau ada informasi, sekedar berbagi, karena saya sangat bangga dengan alumni kita. Ini sudah berapa tahun ini Pak, yang pembina Himapis nih, Pak Reza, kegiatan seperti ini? Ini sudah berjalan 3 tahun, Bu. Oh ya, sudah bagus sekali. Sayang waktu dulu kita jadi mahasiswa belum ada ini ya, kalau ada lebih keren lagi sebenarnya. Ya sudah. Mungkin nanti Bu Eliza dan Bu Yusnidar kita undang lagi kalau ada kegiatan-kegiatan. Mohon berkenan Ibu-ibu ya. Terima kasih banyak bantuannya. Ya, sama-sama. Kita juga perlu berbagi kepada alumni kita ya, biar adik-adik mahasiswa sukses untuk seterusnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua Ibu kita, Bu Eliza dan juga Bu Yusnidar selaku narasumber pada acara
pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, untuk para peserta jangan lupa mengisi absen yang sudah tertera di dalam kolom chat Zoom. Baiklah, dengan berakhirnya penyerahan sertifikat kepada pemateri, maka berakhir juga acara kita pada pagi hari ini. Saya Anissa, selaku Master of Ceremony mewakili segenap panitia, memohon maaf apabila ada prakata yang salah atau tingkah laku yang kurang berkenan. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Panitia MC, terima kasih. Ibu. Waalaikumsalam. Halo Eliza. Halo. Ian. Miss Nidar. Terima kasih. Halo. Ada nggak angkatan saya ya, ibunya? Nggak ada kayaknya. Ngintip-ngintip dikit dari tadi. Ibu, oh Eka yang di IGM ya? IGM Bu, iya.